Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hari ini kita akan membahas tasghiru masalisuhu harfu illatin. Mentasghir isim yang huruf ketiganya adalah huruf illah. Dan ini adalah pembahasan terakhir insyaallah di bab tasghir. Kita lihat di contoh ya, ada 4 bagian contoh. Bagian yang pertama hawa, huda, dan aso. 3 kata ini diakhiri dengan alif. Ya, seperti sudah kita bahas sebelumnya. Alif ini bisa berupa zaidah, bisa berupa gantian dari huruf ilah yang lain. Untuk di bagian contoh yang pertama ini, maka alif di sini adalah gantian dari huruf ilah yang lain. Hawa dan huda ini alifnya adalah gantian dari ya. Ya. Dalilnya kita lihat pada fiilnya, hawa yahwi, hada yahdi. Jadi keluar ya-nya di fiil mudhari. Kemudian aso ini gantian dari waw. Jadi asalnya adalah waw. Buktinya adalah ya, dilihat di isim musananya, asowani, wawunya muncul di situ. Sekarang kita lihat bagaimana cara mentasghirnya. Ya, untuk isim yang huruf ketiganya adalah alif dan alifnya merupakan gantian dari huruf yang lain, ya cara mentasghirnya adalah dengan mengembalikan alif itu kepada huruf aslinya. Seperti hawa dan huda, huruf aslinya adalah ya. Ketika mentasghir, ya kita kembalikan alif menjadi ya. Kemudian dimasukkan ke wazan fu'ailun karena ini sulasi. Menjadi huwayun dan hudayun. Ada 2 ya bertemu, yang satu sukun, yang kedua berharokat, maka masuk kaidah idgham. Diidghamkan atau dimasukkan ya pertama ke ya kedua menjadi huwayun dan hudayun. Adapun untuk aso, ya huruf alif adalah gantian dari waw. Ya ketika mentasghir caranya sama. Kita ubah alif menjadi huruf aslinya waw, kemudian dimasukkan ke fu'ailun menjadi usoiwun. Jangan lupa ketika ada ya dan waw bertemu dalam sebuah kata, begitu ya. Idza istama'at wawun wa ya'un fi kalimatin wal ula minhuma sakinah qulibatil wawu ya'an sawa'un taqaddamatil wawu awil ya'u. Jika bertemu antara waw dan ya dalam sebuah kata dan huruf pertamanya adalah huruf yang pertama itu disukun, maka wawunya diubah menjadi ya. Ya, hal ini dilakukan sama apakah wawunya yang datang lebih dulu atau ya-nya yang datang lebih dulu. Ya, lihat di pembahasan sebelumnya ada kaidah itu. Karena itulah ya wawu di kata usoyun diubah menjadi ya, menjadi usoyun. Sekarang ada 2 ya. Ya, yang kemudian kita idghamkan menjadi usoyun. Ya, sekarang kita lihat di contoh bagian kedua ada 3 kata matorun, makolun, dan gozalun. Untuk matorun dan makolun, ya alifnya adalah munqalibah an aslin. Jadi dia gantian dari huruf asli. Matorun ini asalnya dari alif adalah ya. Dilihat dari fiilnya toro yatiru. Makolun asalnya adalah waw dari qala yaqulu. Di fiil mudhari ya keluar asal dari alifnya. Adapun gozalun alifnya adalah alif zaidah, alif tambahan. Sekarang kita lihat bagaimana cara mentasghirnya. Ya, untuk kata matorun alif itu aslinya adalah ya. Ya kita kembalikan dulu ya-nya. Kemudian kita masukkan ke wazan fu'ailun karena dia rubai menjadi mutayyirun. Hati-hati ya, itu ada 2 ya. Ya yang pertama sukun itu adalah ya tasghir. Sementara ya yang kedua ya yang berharokat kasroh itu adalah ya asli dari kata ini. Jadi ada 2 ya. Ya tasghir dan ya huruf aslinya. Kemudian karena ada 2 ya bertemu, yang pertama sukun, kedua berharokat, ya tinggal diidghamkan menjadi mutayyirun. Pakai tasdid ya. Jadi bukan mutayyirun tapi mutayyirun. Begitu juga dengan makolun, ini asalnya adalah waw. Ya, kita kembalikan wawunya dulu. Kemudian kita masukkan wazan fu'ailun menjadi muqaywilun.
Sama seperti sebelumnya, ada ya dan waw bertemu dalam sebuah kata. Yang pertama sukun, maka wawunya diubah menjadi ya. Nah, muqayyilun kemudian diidghamkan menjadi muqayyilun pakai tasdid, muqayyilun. Sementara ghazalun, alifnya adalah alif tambahan, alif zaidah. Ya, kaidahnya ya, ketika alifnya berupa alif zaidah, maka ketika tasghir alif itu diubah menjadi ya. Ya. Kemudian diikutkan wazan tasghirnya menjadi ghuzayyilun. Ghuzayyilun. Ada dua ya di situ, ya tinggal diidghamkan menjadi ghuzayyilun. Ghuzayyilun. Nah, sekarang kita masuk ke contoh bagian yang ketiga, nah dan keempat. Ya, ketiga dan keempat ini, untuk yang ketiga, huruf ketiga dari kata tersebut adalah waw, sementara contoh yang keempat, nah urutan huruf ketiga dari kata tersebut adalah ya. Nah, ini caranya ya mudah saja, tidak perlu diubah, langsung dimasukkan ke dalam wazan tasghirnya. Ya, jadi dari kata hasudun menjadi husaywidun. Husaywidun. Ya, ketemu ya dan waw seperti di kaidah sebelumnya, maka wawunya diubah menjadi ya, husayyidun. Kemudian diidghamkan menjadi husayyidun. Cara yang sama untuk soburun dan jadwatun. Ya, jadwatun ya, bara api, ini menjadi judaiwitun. Ya, judaiwitun, lalu wawunya diubah menjadi ya, judaiyitun, kemudian diidghamkan judaiyitun. Untuk contoh bagian keempat, habibun, karimun, dan madian, caranya sama, langsung saja dimasukkan ke wazan tasghirnya, hubayyibun. Ya, ada dua ya, kemudian diidghamkan hubayyibun. Nah, pakai tasdid. Karimun menjadi kurayyimun pakai tasdid, dan madiana dimasukkan ke wazan tasghir mudayyinun. Ini juga ada dua ya bertemu, kemudian diidghamkan menjadi mudayyinun ya pakai tasdid. Dari pembahasan ini kita bisa tarik kesimpulan ya, cara mentasghir sebuah kata yang huruf ketiganya adalah huruf illah, maka ya apabila huruf illah tersebut adalah gantian dari huruf asli yang lain, maka dia harus dikembalikan kepada huruf aslinya. Ya, adapun jika huruf illah itu adalah zaidah tambahan ya seperti alif, nah zaidah di kata ghazalun, maka alif tersebut diubah menjadi ya. Diubah menjadi ya. Dan untuk kata yang huruf ketiganya adalah waw dan ya, maka ya cukup langsung dimasukkan ke wazan tasghirnya. Dan kaidah yang berlaku dalam pembahasan ini kaidah 215, idza kana salisul ismi alifan asliyatan ruddat ila asliha. Ya, apabila huruf ketiga dari sebuah isim itu adalah alif ya, maka alif yang gantian dari huruf asli maka dikembalikan kepada aslinya. Fa in kana asluha yaun udghimat fi ya'it tasghir. Apabila asalnya adalah ya, asal dari alif itu adalah ya, ya seperti di contoh kata huda, maka ketika alifnya diubah menjadi ya, kemudian diidghamkan ya itu kepada ya tasghir, hudayyun. Wa in kana wawan kulibat nah ya'an. Adapun apabila huruf aslinya adalah waw ya seperti di contoh aso, maka huruf wawnya diubah menjadi ya. Usoi wun menjadi usoyun. Summa udghimat ya, diidghamkan ya pertama ke ya kedua. Wa in kana salisuhu alifan zaidatan, kalau huruf ketiganya adalah alif zaidah seperti di kata ghazalun, awawan ya, atau huruf ketiganya waw seperti hasudun, kulibata ya'an, maka alif dan waw ini diubah menjadi ya. Wa udghimata fi a'it tasghir. Ya, kemudian diidghamkan kepada ya tasghir menjadi ghuzayyilun dan husayyidun. Wa in kana salisuhu ya'an, adapun kalau huruf ketiganya adalah ya, udghimat fi ya'it tasghir, maka
Ya, ketika ditasgir, setelah dimasukkan wazan tasgir, maka ya-nya diidghamkan ke ya tasgir. Ya, contohnya tadi habibun menjadi hubayyibun. Nah, ya, selesailah pembahasan lengkap dari tasgir pada kitab ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falhamdulillahirabbil alamin.